Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada, untuk kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah tentang sahur dan sholat tahajud. Sahur merupakan bagian dari melaksanakan ibadah puasa. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Melalui ayat ini bahwa sesungguhnya kewajiban puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang yang sebelum kita. Artinya ada umat-umat sebelum kita yang juga diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Tentu puasa ini memiliki makna dan faedah, bukan hanya saja memiliki hubungan antara makhluk dengan Khalik, tetapi juga memiliki dimensi kesehatan terhadap diri kita. Maka umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Maka sahur ini merupakan bagian dari ibadah puasa tersebut. Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, bahwa kata sahur itu terambil dari kata sahar, yang artinya akhir malam atau waktu menjelang subuh. Jadi seseorang bersahur artinya ia makan atau minum sebelum datangnya waktu subuh. Maka inilah yang disebut dengan sahur. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka ini sangat sekali dituntut untuknya melaksanakan sahur tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Man arada ayyasuma falyastakhir bisyai'in. Barang siapa yang ingin untuk berpuasa, maka hendaklah ia bersahur dengan sesuatu. Dan bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Tasakhuru fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu, maka bahwa sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan Rasulullah menekankan, meskipun hanya seteguk air saja, maka itu akan memberikan keberkahan kepada orang yang berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW dengan sebuah hadisnya juga menjelaskan bahwa bersahur itu adalah ada keberkahan. Maka janganlah kamu tinggalkan bersahur tersebut, meskipun hanya seteguk air. Maka bahwa sesungguhnya para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas orang-orang yang melaksanakan sahur tersebut. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada, banyak manfaat dan faedah daripada bersahur tersebut.
di samping juga untuk kesehatan kita, supaya kita lebih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga memiliki dimensi-dimensi kesehatan yang lainnya yang akan didapatkan bagi orang yang bersahur untuk mempersiapkan dirinya berpuasa tersebut. Maka sejatinya bagi orang-orang yang melaksanakan sahur tersebut, maka ditinjau dari waktu bersahur tersebut merupakan salah satu waktu yang paling tepat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Sebahagian malam, maka hendaklah kamu bertahajud menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafilatan lak itu merupakan adalah tambahan ibadah untuk kamu. Artinya bahwa sejatinya pada waktu sahur tersebut merupakan salah satu momen yang paling baik sejatinya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatkan derajatmu pada tempat yang terpuji. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat UMI dimanapun berada, inilah momen yang paling tepat bagi kita. Di samping kita juga melaksanakan sahur, jangan kita lewatkan kesempatan ini, waktu yang baik ini untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebagian orang hanya sekedar bangun untuk bersahur, tetapi tidak menyempatkan waktu untuk bisa sholat tahajud. Ini merupakan hal yang sangat rugi sekali. Mari kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini, apalagi di bulan Ramadan, di bulan puasa, di bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat dinanti-nantikan bagi semua umat Islam supaya dapat melebur dari dosa-dosanya. Bulan ini diharapkan bisa melebur dari dosa-dosa yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat UMI dimanapun berada, maka inilah kesempatan bagi kita untuk dapat melaksanakan tahajud. Kita dapat melaksanakan di samping kita juga bersahur, yang mana tujuannya untuk supaya kita kuat beribadah pada esok harinya. Kita juga dapat melaksanakan ibadah tahajud. Ada kadang orang-orang yang melakukan ibadah bisa saja memilih apakah dia sholat tahajud terlebih dahulu atau juga barangkali sholat tahajud nanti setelah sahur. Mana yang ingin dikerjakan oleh seseorang tersebut, maka boleh memilih saja. Apakah dia sholat tahajud terlebih dahulu atau dia nanti sholat tahajudnya setelah dia itu makan sahur. Artinya apa? Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, orang yang mengerjakan puasa, di samping kita melaksanakan sahur, dan kita juga bisa melaksanakan tahajud, sholat yang sesungguhnya memiliki fadilah yang luar biasa. Di samping kalau kita melihat bahwa sejatinya waktu sahur ini adalah tempat waktu di mana yang paling tepat kita untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ataupun tempat kita berdoa ada kala memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, ada fadilah-fadilah tertentu. Ada kala memiliki keutamaan kita berdoa itu ditinjau dari aspek daripada waktu atau zaman. Termasuklah di antaranya pada waktu sepertiga malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara
waktu yang dianjurkan kita berdoa adalah antara maghrib dan isya. Itu adalah kalau kita lihat bahwa sejatinya doa itu sangat dianjurkan pada tempat-tempat atau pada waktu-waktu tertentu. Dan juga fadilah itu, kita berdoa, keutamaannya bisa dilihat dari tempatnya. Ada tempat-tempat tertentu yang sejatinya kita dianjurkan untuk berdoa. Seperti kita berdoa di Raudhah, kita berdoa di depan Ka'bah, bahwa sesungguhnya kenapa kita betul-betul dianjurkan pada tempat-tempat tersebut, karena pada tempat tersebut doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat UMI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentangku, fa inni qarib, maka bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya akan perkenankan bahwa sejatinya doa yang didoakan kepadaku akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu bagaimana sesungguhnya keluhan-keluhan kita, hambatan-hambatan kita, rintangan-rintangan kita. Tidak ada yang bisa kita kadukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kita mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada, maka mari kita gunakan momen terbaik ini, kesempatan terbaik ini, di samping kita juga dapat melaksanakan sahur untuk daripada mempersiapkan diri kita untuk berpuasa pada esok hari. Kita tidak lemas, kita masih kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi jangan kita lewatkan kesempatan ini untuk melaksanakan ibadah. Kita melaksanakan sholat tahajud, momen yang paling baik untuk kita bisa mengadukan apapun kesulitan kita, kelemahan kita, keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan kamu, yang bahwa sesungguhnya kita disuruh untuk bersegera, bukan kita menunda-nunda dari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwa sejatinya kita tidak tahu bagaimana ajal menjemput kita, waktu di mana kita menghembus nafas terakhir kita tidak tahu. Maka sebagai manusia kita yang penuh dengan kekhilafan, sebagai manusia yang kadang kita banyak melakukan kesalahan, khilaf, banyak melakukan dosa, maka mari segera kita bertobat. Tobat artinya kembali kita kepada bahwa sejatinya kita tidak ingin lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada jalan yang benar, kembali kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan bagi kita, kesempatan yang paling baik, kesempatan yang sejatinya adalah sangat-sangat kita inginkan
bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ini adalah manusia yang banyak melakukan kesalahan, manusia yang banyak melakukan dosa. Kita penuh khilaf, dan bahwa sejatinya kita adalah sebagai seorang yang manusia yang kadang wajar kita melakukan sebuah kesalahan, tetapi adalah momen yang paling baik, kesempatan yang paling indah di mana kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita itu sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal dunia. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, di mana kita bahwa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul bisa kita maksimalkan untuk beribadah. Ramadan di mana kita betul-betul bisa maksimalkan dengan amalan-amalan, dengan berzikir, dengan membaca Quran, dengan bersedekah, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita semuanya beribadah, qiyamul lail, melaksanakan ibadah-ibadah yang sejatinya di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala dari ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah, di mana kita nanti mudah-mudahan dosa-dosa kita, segala bentuk daripada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.